semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selaku teladan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mona Ekawati, Dira, Nurul Anissa, Fatima N, dan saya sendiri Hikmah Nuraini. Masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yakni komponen-komponen persiapan dalam pembelajaran. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses pembelajaran dan penilaian proses. Sub pembahasan kita kali ini terdiri dari konsep dasar penyusunan langkah pembelajaran, kedua tahapan pengelolaan program pembelajaran, ketiga langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran, dan keempat penilaian proses kegiatan pembelajaran. Langsung saja pertama, konsep dasar penyusunan langkah pembelajaran pada hakikatnya adalah memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan dalam suatu proses belajar mengajar. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan ini perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran yang ada. Langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran terdiri dari pertama, merumuskan tujuan khusus. Sebagaimana tujuan umum yang telah dirumuskan oleh para pengemban kurikulum berupa standar kompetensi dan kompetensi dasar, guru bertugas untuk menerjemahkan tujuan umum pembelajaran tersebut, yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar, menjadi tujuan khusus atau indikator-indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah diukur. Kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasik, yaitu pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Ketiga, memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, tapi proses berpengalaman, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, serta melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Ada kalanya, proses pembelajaran dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuannya untuk membuat peserta didik lebih menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Selain itu, orang yang terlibat ialah peserta didik itu sendiri. Lanjut, memilih bahan dan alat. Memilih bahan dan alat haruslah memperhatikan hal-hal seperti keberagaman kemampuan intelektual siswa, kedua jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa, ketiga tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, keempat berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan selanjutnya bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, dan terakhir fasilitas fisik yang tersedia. Keenam,
Ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah perencanaan evaluasi dan pengembangan. Evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tahapan pembelajaran. Dalam pengelolaan program pembelajaran, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama dengan tahapan pengelolaan pembelajaran mata pelajaran, antara lain yaitu tahapan persiapan atau perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian atau evaluasi. Tahapan persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui oleh guru. Pada tahap ini, guru mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, seperti materi pembelajaran dan model pembelajaran. Kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang telah dibuat sebelumnya. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. Dan terakhir, tahap penilaian atau evaluasi. Pada tahap ini, proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk mengetahui aktivitas dan efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun bentuk-bentuk evaluasi yang biasa dilakukan misalnya ujian tertulis, ujian lisan, ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan, uji keterampilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama, semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan hidup bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Penetapan langkah-langkah pembelajaran biasanya disesuaikan dengan landasan atau dasar yang digunakan sebagai acuan penetapannya, misalnya seperti kurikulum atau model pembelajaran yang akan digunakan. Untuk itu, bisa saja terdapat beberapa hal yang berbeda pada proses pembelajaran di suatu instansi dengan instansi yang lain. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini ialah susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran atau susunan langkah-langkah yang pada umumnya terdapat dalam proses pembelajaran, yakni langkah-langkah pembelajaran pendahuluan atau awal, merupakan kegiatan tatap muka antara guru dan siswa. Dalam kegiatan ini, guru memberi petunjuk, pengarahan, dan apersepsi atau dapat juga berupa kegiatan penyampaian tujuan yang akan dicapai dan memberikan beberapa pertanyaan.
Pada tahap ini, guru memberikan orientasi dengan memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dibahas atau dibelajarkan. Dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, dan sebagainya. Kedua, apersepsi ialah memberikan persepsi awal pada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Tahap ini juga digunakan untuk mengetahui pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, motivasi. Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya ialah pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besar. Misalnya, buku panduan yang akan dijadikan acuan dalam pembelajaran tersebut. Dan terakhir ialah pembagian kelompok belajar. Kedua, langkah-langkah pembelajaran inti atau kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti ini merupakan proses pemberian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Langkah pembelajaran inti ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui siswa untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata atau framework masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar siswa dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Yang ketiga ialah langkah-langkah pembelajaran akhir atau penutup, kegiatan akhir pembelajaran. Langkah akhir pembelajaran, penutup tidak hanya sekedar mengakhiri dengan salam. Peserta di sini, guru memberikan penekanan atau penguatan terhadap materi yang telah diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran, memberikan simpulan terhadap apa yang telah dipelajari, dan lain sebagainya. Kegiatan penutup juga dilakukan. Pada kegiatan penutup juga dapat dilakukan penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dengan seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang dipilih, menggunakan urutan standar dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Sub terakhir ialah penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran dan pengajaran. Penilaian proses pembelajaran berkaitan dengan paradigma bahwa dalam kegiatan belajar, kegiatan utama terletak pada siswa. Siswa secara dominan berkegiatan belajar mandiri, dan guru hanya melakukan pembagian. Dalam konteks ini, guru harus memantau berbagai kesukaran siswa dalam proses pembelajaran tersebut setiap pertemuan. Dengan demikian, dapat ditarik bahwa ciri-ciri dari penilaian proses pembelajaran ialah: pertama, proses penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Kedua, strategi yang digunakan mencerminkan kemampuan
anak secara otentik. Ketiga, penilaiannya menggunakan acuan patokan atau kriteria. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa. Keempat, memanfaatkan berbagai jenis informasi seperti buku, internet, ataupun data-data peserta didik lainnya. Kelima, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. 6. Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi. Dan ketujuh, keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi yang telah diperoleh tersebut. Tujuan penilaian proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar, efisiensi, keefektifan, dan produktivitas dalam mencapai tujuan pengajaran. Penilaian proses pembelajaran menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru dan siswa, serta keterlaksanaan proses pembelajaran. Adapun yang menjadi dimensi penilaian proses belajar mengajar ialah berkenaan dengan komponen-komponen proses belajar mengajar seperti tujuan pengajaran, metode, bahan pengajaran, kegiatan belajar, kegiatan mengajar guru, dan penilaian. Penilaian proses pembelajaran dibagi menjadi dua jenis, yakni penilaian proses internal dan penilaian proses eksternal. Penilaian internal adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses pembelajaran untuk mengendalikan mutu. Di dalam penilaian internal, guru mengumpulkan berbagai informasi yang dapat diolah, dianalisis, dan diinterpretasi untuk mengetahui hal-hal seperti kemajuan yang dialami peserta didik dalam proses pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran secara mendidik. Kedua, kemajuan yang dialami peserta didik dalam memahami dirinya dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan dalam rangka pengambilan keputusan seperti memanfaatkan waktu luang atau pemilihan program kegiatan di luar sekolah atau bahkan cita-cita kelanjutan studinya kelak. Dan ketiga ialah hambatan dan kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat dirancang proses pembelajaran remedial atau perbaikan, atau proses pembelajaran pengayaan atau peningkatan penguatan, atau bahkan pemantapan. Dan terakhir ialah kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga dalam proses pembelajaran berikutnya dapat diantisipasi kelemahan dan kekurangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.